Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, sehat semua ya. Baik, anak sekalian. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin tertunda ya, sebagian materi tertunda. Karena memang pembahasan untuk materi ini sangat banyak sekali. Jadi Bapak tidak bisa menyampaikan sekaligus ya, namun ada beberapa tahapan. Nah, masih kaitannya dengan materi masalah hukum waris. Nah, kita sekarang akan membahas pula ya kelanjutan materi yang kemarin, yaitu ya ini adalah ketentuan mawaris, di mana mawaris ini berarti hal-hal yang berhubungan dengan waris dan warisan. Ilmu yang mempelajari mawaris disebut dengan faraid kan ya. Nah, ahli waris terhadap warisan ada berhak jika ada ikatan keluargaan kan ya kemarin. Ada ikatan pernikahan, ada wala, ada hubungan seagama. Nah, juga ada tidak berhak itu jika budak belian membunuh, murtad dan beda agama. Jadi, sekalian, ada orang yang berhak menerima waris, ada orang yang tidak berhak menerima waris sekalipun dia ada ada ikatan kekeluargaan, ada ikatan pernikahan, tapi dia melakukan satu hal yang melanggar hukum, seperti dia membunuh, terus murtad, ya, beda agama, maka haknya itu menjadi hilang, ya, haknya menjadi hilang karena hal tadi, ya. Maka orang yang membunuh, orang yang murtad atau beda agama, ya, maka dia tidak berhak menerima warisan. Nah, selanjutnya harta dikeluarkan sebelum dibagikan waris ya. Jadi sebelum waris itu dibagikan kepada ahli waris, ada beberapa hal yang perlu diketahui ya, yang berkaitan dengan pembiayaan sebelum warisan itu dikeluarkan. Yang pertama masalah zakat. Jadi ketika seorang itu memangnya meninggal dunianya pada bulan puasa, ya maka tetap zakatnya wajib dikeluarkan. Ya. Yang kedua, biaya pengurusan jenazah. Ya, maka biaya tersebut jika tidak ada yang menanggungnya, maka boleh diambil dari harta warisannya. Ya. Terus ada masa utang piutang. Jadi ketika si seseorang itu meninggal dunia punya hutang piutang, maka dahulukan masalah hutang piutang, lunasi dulu hutang piutangnya. Yang seterusnya adalah berkaitan dengan wasiat. Kalau seorang yang meninggal itu punya wasiat ketika masa hidupnya, maka tunaikan dulu wasiatnya, ya. Nah, tapi wasiat itu tidak boleh melebihi dari sepertiga harta. Jadi itu yang utama sebelum dibagikannya warisan, ya. Tunaikan dulu hal-hal ini, ya. Nah, terus ahli warisnya. Nah, sekarang berbicara dengan ahli warisnya, siapa saja yang menjadi ahli waris. Nanti dari ahli waris dari kelompok laki-laki ya. Yang pertama ada anak laki-laki, terus cucu laki-laki dari anak laki-laki, bapak, kakek dari bapak, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki saudara laki-laki sebapak, ya, ada paman yang sekandung dengan bapak, paman yang sebapak dengan bapak, anak laki-laki paman yang sekandung dengan bapak, anak laki-laki paman yang sebapak dengan bapak, suami laki-laki yang memerdekakan si pewaris. Nah, ini golongan ahli waris dari pihak laki-laki. Kalau dari pihak perempuan itu ada sebanyak 10 orang ya. Nah, ini ada anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, nah, ibu, nenek dari ibu, nenek dari bapak, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan sebapak, saudara perempuan seibu, istri wanita yang memberikan si pewaris. Ini istilah dalam mawaris, ada zawil furuj,
Apa itu jablul furuz? Ketentuan perolehan harta waris bagi ahli waris bagiannya antara lain setengah, seperempat, seperdelapan, 1/3, 2/3, dan 1/6. Ya, itu jawil furud. Ada juga asobah. Ya, asobah itu bisa dikatakan dengan sisa ya. Asobah itu terbagi tiga. Ada asobah binafsihi dengan sendirinya dapat sisa harta waris. Ada asobah bil ghairi dengan sisa karena ditarik oleh asobah bil ghairi, dan asobah ma'a ghairihi dapat asobah karena berbarengan dengan ahli waris tertentu dari golongan zawil furuz. Terus hijab ya, hijab itu terbagi dua, ada hijab nukson, ada hijab hirman ya. Hijab itu artinya penghalang, menghalangi seseorang dari mendapatkan harta warisan ya. Nah, itu ada dua, ada hijab nukson, ada hijab hirman. Hijab nukson adalah hijab yang dapat mengurangi bagian dari harta warisan bagi ahli pewaris karena berbarengan dengan ahli waris tertentu. Jadi contoh begini ya. Seorang suami ketika dalam pernikahannya memiliki anak, maka jatah suami itu berkurang karena ada anak ya. Anak. Ya, tadinya kalau suami itu pernikahannya tidak memiliki anak, maka bagian suami setengah. Tapi karena dia memiliki anak, maka bagiannya berkurang menjadi hanya 1/4. Tuh ya. Itu disebut dengan hijab nukson. Ada hijab hirman, hijab yang menyebabkan ahli waris kehilangan hak atas harta waris karena berbarengan dengan ahli waris yang lainnya. Contoh, paman ya, atau saudara sekandung. Dia akan terhijab karena si ahli waris itu memiliki anak. Nah, itu ya. Atau contoh kakek ya. Dia tidak mendapatkan warisan karena bapaknya masih ada. Nah, begitu. Ahli waris dan bagiannya, anak laki-laki itu asbab binafsi ya. Ada cucu laki-laki dan anak laki-laki itu asbab binafsi jika tidak ada anak laki-laki. Kalau bapak itu 1/6 bahkan bisa jadi asbab binafsi. Kalau suami itu setengah jika tidak ada anak, tapi kalau punya anak 1/4 bagiannya. Kakek dari bapak itu menempati posisi bapak jika tidak ada anak, ada bapak ya. Terus saudara laki-laki sekandung itu asbab binafsi jika tidak ada anak laki-laki dari dan bapak ya. Seterusnya ada saudara laki-laki sebapak. Maka saudara laki-laki sebapak itu dikatakan asbab binafsi jika tidak ada anak laki-laki, bapak dan saudara laki-laki sekandung ya. Terus ada anak laki-laki saudara laki sekandung, asbab binafsi jika tidak ada anak laki-laki bapak, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak. Nah, terus ada anak laki-laki saudara laki-laki sebapak, asbab binafsi juga jika tidak ada anak laki-laki bapak, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, dan anak laki-laki saudara sekandung ya. Dan begitu juga seterusnya ahli waris laki-laki ya. Anak perempuan itu setengah jika anak tunggal. Tapi kalau 2 orang lebih maka 2/3. Bahkan bisa jadi asbab bighairihi jika tidak ada anak laki-laki ya. Cucu dari anak laki-laki itu setengah bagiannya kalau tidak ada anak perempuan. Setengah 1/6 sendiri atau lebih jika ada anak perempuan sendiri. 2/3 dua orang atau lebih jika tidak ada anak perempuan. Asal bighairi jika tidak ada anak cucu ya. Ya, terus tidak mendapat harta waris selama ada anak laki-laki dan bapak terhijab. Ibu 1/3 ya, jika tidak ada anak atau cucu maka bagian ibu 1/3. Tapi kalau ada punya anak atau cucu itu bagiannya 1/6. Nenek itu 1/6 jika tidak ada ibu gitu ya. Istri itu ya itu mendapatkan 1/4 ya kalau jika tidak ada anak, tapi kalau punya anak maka bagiannya 1/8. Saudara perempuan sekandung jika tidak punya anak si ahli waris si orang yang meninggal itu maka bagiannya setengah. Kalau
Bahkan kalau 2 orang lebih itu 2/3 ya. Ibu itu ya udah. Bapak, nah ini saudara perempuan sebapak itu 1/2, 2/3, 1/6 itu bagian-bagiannya jika tidak ada saudara perempuan sekandung, ya tidak ada saudara perempuan sekandung sebagainya, itu tolong dipahami, dibaca lagi dengan pelan-pelan gitu ya. Nah, ini dulu yang Bapak sampaikan karena bahasanya masih banyak, nanti akan Bapak jelaskan lagi ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.